Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat dari iring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, kemarin karena ada konten terputus, maka kita ulang ya. Permintaan katanya, permintaan supaya jamaahnya nggak penasaran. Baik, sekarang kita langsung di bagian kedua, halaman 46, huruf shad. Nah, itu huruf shad, setelahnya ada alif. Nah, maka pengucapannya sholihin, sholihin. Kemudian huruf shad yang tidak ada alif setelahnya shawaba, shawaba. Tebalan mana? Sholihin dan shawaba. Nah, sholihin. Karena sholihin tingkatan pertama itu ada alif setelahnya. Kemudian shawaba tingkatan kedua tidak ada alif setelahnya. Kemudian ketiga suwarakum, suwarakum, suwarakum. Nah, tingkatan mana? Shawaba dan suwarakum. Nah, baik. Nah, sekarang tingkatan kelima kita baca kasrah. Sirata, sirata. Tebelah mana? Suwarakum dan sirata. Nah, sekarang yang ketingkatan keempat, sukun. Sukun ini mengikut ke tingkatan harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf berharakat fathah, maka ia kembali ke tingkatan fathah. Nah, maka bacanya ashab, ashab. Nah, kemudian sebelumnya dhammah, yuslih, yuslih. Kemudian sebelumnya kasrah, isbir, isbir. Nah, baik. Huruf shad ini dia istilah, tapi tidak berpengaruh pada bibir. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi ketebalannya hanya berpengaruh pada naiknya pangkal lidah. Bibir gak usah berbulat. Nah, sebagaimana yang disebutkan, kecuali tadi berkat dhammah seperti suwarakum. Baik. Sekarang yang ketiga, huruf dhad tidak berpengaruh di bibir kecuali dhammah. Nah, dhad yang setelahnya ada alif, berarti dhahikah, dhahikah, dhahikah. Setelahnya tidak ada alif. Daraba. Tebelah mana? Dhahika atau daraba. Ah, baik. Karena tingkatan ketiga ada dhammah. Muriba, muriba. Tebelah mana? Daraba, muriba. Ah, baik. Sekarang tingkatan kelima yang kasrah. Boiza, boiza. Tebelah mana? Muriba, boiza. Nah, baik. Sekarang tingkatan keempat yang sukun, mengikut sukun ini mengikut tingkat ketebalan harakat sebelumnya. Kalau fathah berarti kembali ke tingkatan fathah. Nah, berarti yauhakun. Ingat, yang sukun kentaranya, istitolanya harus kentara. Yauhakun, yauhakun. Nah, kemudian sebelumnya dhammah, mughrah, mughrah. Sebelumnya kasrah, famanil turra, famanil turra. Ah, baik. Kemudian ghain. Ini enggak ada pengaruhnya sama bibir juga. Nah, hanya ketebalan dipengaruhi ya terangkatnya lidah ya. Nah, berarti yang ada alif setelahnya ghafir, ghafir. Yang tidak ada alif setelahnya ghairi. Itu mana? Ghafir atau ghairi? Nah, baik. Sekarang yang dhammah tingkatan ketiga. Gulam, gulam. Tebelah mana?
Ghair atau ghulam? Nah, baik, sekarang yang kelima, yang kasrah. Ghillin, ghillin, ghillin. Bagaimana? Ghulam atau ghillin? Nah, baik, sekarang tingkatan keempat yang sukun mengikut ke tingkat harakat seluruhnya. Wa awtasha, wa awtasha, wa awtasha. Kemudian yang dhamma yuni, yuni. Kemudian yang kasrah anidu, anidu, anidu. Nah, kemudian po istilah juga, nggak ada padanya di bibir. Nah, ta'i'ina, ta'i'ina, ta'i'ina. Ya, sekarang tidak ada alif setelahnya. Talaqaha, talaqaha. Terus mana? Ta'i'ina atau talaqaha. Nah, baik. Sekarang yang ketiga. Waquri, waquri. Terus mana? Talaqaha atau waquri. Nah, sekarang yang berkat kasrah. Bimusaytir, bimusaytir. Terus mana? Waquri atau bimusaytir. Nah, sekarang tingkatan yang keempat, yang sukun. Tingkatan sukun ini mengikut ke tingkat harakat huruf sebelumnya. Nah, sekarang yang fathah. Wa atagha, wa atagha, wa atagha. Kemudian yang dhamma. Wa yut'imuna, wa yut'imuna, wa yut'imuna. Kemudian yang kasrah. It'am, it'am, it'am. Kemudian yang qaf, istilah, ingat, tidak berpengaruh pada bibir. Nah, yang ada alif setelahnya qala, qala, qala. Yang tidak ada alif setelahnya qarar. Itu bagaimana? Qala atau qarar? Nah, sekarang tingkat yang ketiga adalah dhamma. Yaqulu, yaqulu, yaqulu. Ah, itu bagaimana? Qarar atau yaqulu? Ah, qarar. Sekarang yang kelima, qila. Tingkatan mana? Sebelah mana? Qila atau yaqulu? Nah, sekarang yang tingkat keempat, sukun mengikut tingkatan harakat sebelumnya. Taqaharu, taqaharu, taqaharu. Kemudian apa lagi? Iqanuti. Maaf, salah. Uqanuti, 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 uqanuti. Kemudian yang kasrah iqra, iqra, iqra. Nah, sekarang yang dhad. Huruf bukan dhad, huruf Allah. Maaf, salah ya. Huruf Allah. Yang ada alif setelahnya. Zahirin, zahirin, zahirin. Yang tidak ada setelahnya. Walamtum, walamtum. Nah, sebelah mana? Zahirin atau walamtum? Nah, baik, sekarang tingkat ketiga yang dhamma. Biawul min, sebelah mana? Walamtum atau biawul min? Walamtum. Sekarang tingkat kelima yang kasrah. Willin, willin, willin. Ah, biawul min atau willin yang tebal? Baik, sekarang yang sukun mengikut tingkat ketebalan harakat sebelumnya ya. Awfarakum, awfarakum, awfarakum. Sekarang yang dhammah. Tuhirun, tuhirun. Kemudian yang kasrah. Wa hafidnaha, wa hafidnaha, wa hafidnaha. Nah, di sini ada peringatan huruf kha dan ghain yang berkat kasrah seperti ghillin dan yattakhidhu memiliki tingkat ketebalan yang rendah.
Begitu juga apabila keduanya sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat kasrah seperti ikhwana, fikhtilafi dan anigdu. Nah, kecuali setelah huruf kha ada ra, maka ia kembali lagi ke tingkat yang sempurna seperti ikhraj, enggak boleh ikhraj karena setelahnya ada huruf ra. Contoh lain, waqalati khuruj, ini karena ada ra setelahnya, enggak boleh waqalati khuruj. Harus tebal kembali sempurna, waqalati khuruj. Baik. Maka jangan dikira atau dikatakan bahwa tingkatan terendah daripada huruf isti'la sama dengan tarqiq atau tipis, tapi tingkatan tersebut lebih tinggi daripada tarqiq walaupun berkat kasrah, karena harakat kasrah pada huruf isti'la hanya mengurangi ketebalan dan tidak membuatnya tipis. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh ulama tahqiq bahwa isti'la yang berkata kasrah tidak menghilangkan sifat isti'lanya. Sebagaimana disebutkan sini oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Mutawalli Asy-Syafi'i Al-Khalwati dalam sebuah jawabannya. Nassu bi anna harfa isti'la'i mufakhamun min ghairi mastisna. Para ulama menyebutkan bahwa isti'la dibaca tebal tanpa terkecuali, tanpa ada istisna, tanpa ada pengecualian. Lakin wajadna, yang bertanya berkatakan, tapi kami mendapatkan seperti kata ghillin dan yattakhidhu muraqqaqan fima pada alaina ukhida, dibaca tarqiq pada bacaan itu untuk atas kami untuk membacanya. Fama jawabu hadil mas'alah indakum, maka apa jawaban permasalahan ini menurutmu wahai Syekh Ahmad Mutawalli? Maka ia mengatakan fatudihuhu bittali, maka penjelasannya sesuai dengan berikut ini. Apa itu? Yang pertama, yahdis salamu awalan ilaikum wa ba'du fal jawabu durwan yunawwamu. Yang pertama saya ucapkan salam, assalamualaikum. Selanjutnya jawaban merupakan mutiara tersusun, berbentuk susunan nawaman. Huruful isti'la'i fukhima mutlaqan, bahwa huruf isti'la itu dibaca tafkhim secara mutlak. Wa qila bal ma kana minha mutbaqan, dan dikatakan bahwa yang dibaca tebal itu adalah hanya yang memiliki sifat itbaq. Apa? Soto dodo. Sod, ko, bo, dan Allah. Wal awwalu as-sawabu indal ulama, dan yang pertama itulah yang benar menurut ulama, artinya semua huruf istilah itu tebal. Walakinnal itbaqa kan afhama, akan tapi itbaq itu lebih tebal daripada istilah yang tidak memiliki sifat itbaq. Tsummal mufakhamatu anhum atiyah ala maratibin salas wahiyah. Kemudian penjelasan dari ulama tingkatan ketebalan istilah yang disebutkan sebagai berikutnya, ada 3 tingkatan, yaitu maftuhuha, mawmumuha, maksuruha. Yang pertama fathah, yang kedua tingkatannya apa? Dhamma, yang ketiga kasrah. Wa tabi'u ma qablahu sakinuha, dan isti'la yang berkat sukun mengikuti tingkatan huruf harakat sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya fathah maka ikut tingkat ketebalan fathah. Kalau sebelumnya dhamma ia ikut tingkat ketebalan dhamma. Kalau sebelumnya kasrah ikut ketebalan kasrah. Baik. Fama ata min qibalihi min harakah, fafriqhu musyakkalan bitilkal harakah.
Maka apa saja datang sebelum huruf isti'la sukun, anggaplah ia berharakat dengan harakat itu. Artinya ketebalan sesuai dengan tingkat harakat huruf tersebut. Wa kha'u ikhrajin bitafkhimin atat, dan kha-nya kata ikhraj. Kha yang setelahnya adalah huruf ra. Bitafkhimin atat, dibaca tafkhim. Min ajli ra'in ba'daha idfukhimat, karena ada huruf ra setelahnya yang dibaca tafkhim. Nah, maka dijelaskan tadi kalau sukun mengikut tingkat ketebalan sebelumnya, maka kalau sebelumnya huruf barakat kasrah maka mengikut tingkat kelima, sangat rendah ketebalannya. Tapi karena setelahnya huruf ra, maka kembali ketebalannya sempurna. Sebab ada huruf ra, maka kata ikhraj nggak boleh baca ikhra, tapi harus ikhra. Baik, ikhraj. Wa qila, dan pendapat berikutnya, ini wa qila ini bukan pendapat yang lemah, ini pendapat yang kuat. Ya. Bal maftuhuha ma'al alif. Dan mengatakan bahwa tingkatan istilah yang pertama dan sempurna adalah fathah yang diikuti alif. Wa ba'dahu al-maftuhu min duni alif. Dan tingkat berikutnya, tingkat kedua adalah fathah tanpa alif. Kemudian mafmumuha. Kemudian yang berikut dhammah. Sakinuha keempat sukun. Maksuruha tingkat kelima kasrah. Fahadihi khamsun ataka dzikra, maka ini 5 yang datang kepadamu penyebutannya atau tingkatannya. Nah, fahiya wa in takun bi adna manzila fakhimatun qat'an minal mustafilah. Maka walaupun huruf isti'la berharakat kasrah pada tingkatan terendah daripada huruf isti'la, ia tetaplah tafkhim dari huruf yang memiliki sifat istifal. Fala yuqalu innaha raqiqah. Maka huruf istilah berkat kasrah ini walaupun tingkatnya rendah seperti ghillin dan yattakhidhu, tidak boleh dikatakan raqiqah atau tipis. Tadi dia sebagaimana sifat lawannya. Lawan istilah apa? Tarqiq atau istifal. Istifal ini baca tarqiq karena turunnya lidah, otomatis suaranya di tarqiq. Maka tidak boleh disifati dengan sifat lawannya itu istifal yang dibaca tipis. Tilka hiyal haqiqah. Itulah sebuah hakikat. Fala takun mustashkalan liqaulihim. Maka janganlah kamu mempermasalahkan ucapan mereka. Fakhimatun fi kulli halin iz'ulim. Karena dikata bahwa huruf istilah itu dibaca tafkhim dalam setiap tingkatannya. Wal ikhtibaru syahidun liqaulina, dan pengucapaan terhadap bacaan tersebut syahidun liqaulina merupakan bukti atas ucapan kami. Fakun basiran bil ulumi mutqina. Maka jadilah engkau orang yang paham dan menguasai terhadap ilmu. Maka di sini sebutkan wal ikhtibaru syahidun liqaulina. Ikhtibar tidak uji cobaan, ujian. Maka dikatakan di sini tadi apa? Yattahi itu masih memiliki ketebalan. Ghillin masih memiliki ketebalan. Tapi ketebalannya di tingkat terendah. Bukan tipis. Karena itu merupakan disebutkan wal ikhtibaru syahidun liqaulina, pengucapaan merupakan bukti ucapan kami. Tammal jawabu syafian wa yukhtamu bismis salami daiman alaikum. Telah sempurna jawaban terhadap masalahnya dan ditutup dengan ucapan assalamu alaikum. Semoga keselamatan tercurahkan padamu selalu wahai yang bertanya. Catatan di sini. Imam Ibnul Jazari menjadikan huruf istilah sukun sebagai tingkatan tersendiri yang tergabung pada 5 tingkatan adalah penjebaran yang sangat bagus dan terbaik dalam penerapannya. Adapun
yang disebutkan oleh Ibnu Tohan Al-Andalusi yang wafatnya 561 Hijriah, menjadikan huruf isti'la 3 tingkatannya pada kitabnya Al-Imba'u fi Tajwidil Quran, merupakan penyebutan secara umum bahwa huruf isti'la itu berhakat fathah lebih tebal daripada dhamma, dan dhamma lebih tebal daripada kasrah. Kemudian apalagi Syekh Muhammad bin Ahmad Mutawalli menjelaskan pada nawaman di atas bahwa huruf isti'la yang sukun mengikuti tingkat ketebalan isti'la yang terletak sebelumnya. Apabila sebelumnya harokat fathah, maka tingkatnya sama dengan harokat fathah. Apabila sebelumnya harokat dhamma, maka tingkatnya sama dengan harokat dhamma. Apabila sebelumnya harokat kasrah, maka tingkatnya sama dengan harokat kasrah. Baik. Kemudian berikutnya wasadu dadun ta'u wa'un mutlaqah wa farwa min lubbil huruful mutlaqah. Huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha adalah huruf dari sifat itbaq. Dan wa farwa min lubbi, huruf yang terkumpul pada farwa min lubbi, fa, ra, mim, nun, lam, ba adalah huruf itlaq. Maka itbaq di sini adalah lawan daripada infitah. Itbaq secara bahasa artinya lengket, nempel. Sedangkan secara istilah adalah pengucapan huruf dalam keadaan merapatkan lidah ke langit-langit atas. Maka kalau isti'la yang terangkat hanya pangkalnya doang atau pangkalnya saja begini, maka ketika dia itbaq hampir keseluruhan terangkat. Jadi bedanya kalau istilah hanya pangkalnya, kalau itbaq keseluruhan, itu mayoritas lidah terangkat. Maka ketika kita mengucapkan huruf itbaq ini, kita tidak bisa membuka mulut atau merenggangkan bibir, karena ia harus menutup lidahnya ke langit-langit atas hampir keseluruhan, karena sodak dia turun, turun ke gigi seri bawah. Kemudian huruf wa, kalau yang punya titik, dia turun ke ujung gigi seri atas. Ujung lidahnya turun ke ujung gigi seri atas. Maka penyebutannya begini: so, bo, po, wo. Enggak bisa dibuka secara terbuka. Coba sebutin huruf shad dengan terbuka. Nggak bisa. Ini nggak bisa, coba. Saya kasih HP saya ini kalau antum bisa. Coba. Itu merapat dulu. Toh bisa? Buka. Apalagi? Bot bisa? Ya, toh yang punya titik bisa? Nggak bisa. Baik, namanya itbaq. Karena infitah artinya terbuka, artinya bisa diucapkan walaupun terbuka. Contoh istilah yang infitah bisa terbuka, qaf, qa, tetap tebal kan? Karena dia bukan itbaq. Qa, karena dia sifatnya istilah sekaligus infitah. Qa, apalagi istilah sekaligus infitah, kha. Ini bisa karena istilah yang berwarna ini doang, ini pangkal, bukan sampai keseluruhan ke ujung. Katanya kha, istilah dan infitah. Kemudian apa lagi? Ghain, gha, istilah sekaligus infitah. Baik. Maka perbedaan istilah dan itbaq adalah kalau itbaq apa tadi? Secara keseluruhan dari pangkal lidah ke ujung terangkat mengikuti langit-langit sini. Artinya hampir keseluruhannya menempel atau terangkat. Tapi kalau istilah yang terangkat hanya pangkalnya, itu perbedaan adalah istilah dan itbaq. Kemudian kita bahas idlaq, lawan dari sifat ismat. Bahasa artinya fasih,
Yang ismat istilah adalah huruf yang pengucapannya mudah karena makhrajnya dari ujung lidah dan di hurufnya ada 6. Apa itu? Farra min lubbin. Fa, ra, lam, nun, mim, ba. Nah, kalau tidak ada huruf idlaq pada susunan kata rubai, artinya rubai ini kata yang terdiri 4 huruf, namanya rubai. Atau khumasi, kata yang terdiri daripada 5 huruf. Dalam kata bahasa Arab, maka otomatis diketahui bahwa kata tersebut bukan daripada bahasa Arab asli, tapi kata yang diarabkan. Nah, itu gunanya mengetahui sifat idlaq dan apa? Ismat ya. Nah, maka di sini contohnya apa? Asjad. Asjad. Ada nggak idlaqnya di situ? Farra min lubbin. Nggak ada kan? Padahal dia terdiri daripada 4 huruf. Ain, sin, jim, dan dal. Karena nggak ada hurufnya idlaq, maka itu otomatis bukan dari bahasa Arab asli. Ya bahasa yang dimasukkan. Apa artinya asjad? Nama daripada emas. Nama daripada emas. Kemudian satukun, satuko. Merupakan nama dari dirham yang jelek. Satu dirham yang jelek. Ini tadi 5 huruf. Sin, ta, waw, qaf. Berapa? 4 ya? 4. Oh, 4 berarti ya. Satukun. Maka ia otomatis bukan apa? Berasal daripada bahasa asli karena tidak ada huruf idlaq di antaranya. Baik. Sifat idlaq dan ismat ini tidak dia ada kaitannya dengan tajwid, tapi kaitannya dengan ilmu saraf. Susunan huruf-huruf dalam kata bahasa Arab. Nah, maka dengan ini Imam Syatibi tidak memasukkannya ke dalam sifat huruf dalam bait-bait Syatibiyahnya. Begitupun juga Ibnul Jazari, pengarang Matan Jazari ini dalam bukunya disebut dengan An-Nashr fil Qiraatil Ashr, tidak memasukkannya sebagai sifat. Baik, sampai sini dulu.